Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Dwi Ratnasari dari SMA Negeri 1 Sambung Macan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai pembelajaran informatika kelas 12 materi cyber security. Untuk mengetahui penjelasan saya, simak video ini sampai habis ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cyber security. Apa sih cyber security? Cyber security merupakan suatu upaya perlindungan terhadap keamanan data dan informasi dari berbagai serangan cyber atau cyber attack. Aktivitas ini meliputi alat, konsep, dan kebijakan keamanan yang berguna untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan, organisasi, dan aset-aset bernilai seperti data, aplikasi, layanan digital, dan perangkat komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep cyber security. Konsep dari cyber security yang pertama, kerahasiaan. Cyber security memiliki peran menjaga kerahasiaan data dan informasi dengan mengontrol setiap akses data tersebut, sehingga data yang dimiliki oleh pengguna akan aman dan terjaga. Yang kedua, integritas. Sistem keamanan cyber memastikan bahwa data yang didapatkan secara valid, konsisten, dan terpercaya. Data yang didapatkan dipastikan valid dan benar adanya. Yang ketiga, ketersediaan. Cyber security berkaitan dengan ketersediaan sistem, aplikasi, dan data yang merupakan hak konsumen. Jadi, cyber security selalu siap sedia apabila pengguna membutuhkannya. Manfaat cyber security, yang pertama, data dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, kepercayaan pelanggan terbentuk. Yang ketiga, produktivitas berjalan dengan baik. Dan yang keempat, dapat mencegah kerugian besar. Lalu, cara kerja cyber security. Pertama, melalui network security. Network security yaitu dengan melalui peningkatan keamanan jaringan internal seperti penggunaan antivirus, firewall, atau dua langkah autentifikasi. Dan yang kedua ada cloud security, yaitu memberikan perlindungan data yang berada di cloud, resiko ancaman yang sering terjadi seperti pembajakan trafik layanan, pencurian data dan informasi seperti firewall, VPN, dan 2FA. Kemudian, ketiga ada application security, memberikan keamanan pada aplikasi menggunakan sistem autentifikasi dengan memberikan batasan untuk penggunaan username dan juga password. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari cyber security. Ada apa saja jenis-jenis dari cyber security? Yang pertama ada cybercrime, suatu serangan yang cenderung berkaitan dengan kepentingan menyerang nama baik seseorang atau organisasi. Biasanya berupaya untuk mencuri dan mengumpulkan data untuk informasi penting untuk kepentingan penyerang. Mohon maaf apabila gambarnya tidak ada karena tidak bisa di-download ya, teman-teman. Lalu, jenis-jenis selanjutnya ada cybercrime, suatu kejahatan penyerangan terhadap suatu sistem komputer berupa akses secara ilegal dan manipulasi data. Contohnya, mencuri data untuk memperoleh keuntungan finansial. Selanjutnya ada cyberteroris, suatu kejahatan penyerangan terhadap suatu sistem komputer meliputi akses ilegal dan transmisi juga manipulasi data untuk memperoleh keuntungan finansial. Jadi, dua jenis ini itu untuk mendapatkan uang ya. Lalu ada metode ancaman cyber. Yang pertama ada phishing, suatu tindakan penipuan agar korban memberi informasi rahasia. Contohnya, pesan email yang tampak resmi meminta informasi rahasia atau password. Jadi harus berhati-hati ya. Yang kedua ada botnet dan zombies. Botnet yaitu sebuah aktivitas ilegal untuk memasuki dan mengendalikan sistem. Dan zombies adalah sebutan untuk korban dari serangan botnet ini. Yang ketiga ada injeksi SQL, Structured Query Language, yaitu ancaman yang dilakukan untuk mengambil alih dan mencuri data dari jaringan pusat dengan mencari celah untuk menyisipkan suatu kode berbahaya dalam database jaringan. Lalu selanjutnya ada denial of service, metode ancaman cyber dengan berupa membanjiri lalu lintas jaringan dan server komputer yang mengakibatkan sistem kelebihan beban dan tidak mampu untuk diperhatikan. Selanjutnya ada man in the middle, berupa penyadapan komunikasi dengan tujuan untuk mencuri data. Contohnya menyadap data melalui wifi yang tidak aman. Yang ketiga ada malware, serangan menggunakan software yang biasa disebarkan melalui unduhan atau lampiran email palsu untuk merusak atau mengganggu sistem komputer.
Jadi, apabila kalian mendownload suatu aplikasi, lalu kalian diarahkan untuk mengunjungi iklan, maka teman-teman harus berhati-hati dan jangan sembarangan untuk menerima iklan yang dipilih. Lalu ada virus. Serangan menggunakan kode berbahaya untuk mengindikasikan file dan menyebarkannya ke seluruh sistem hingga menjadi terganggu. Bahaya banget nih teman-teman. Lalu ada spyware. Serangan menggunakan program merekam aktivitas secara sembunyi-sembunyi untuk mencuri data atau informasi sensitif. Ini bisa disebut dengan mata-mata ya. Lalu ada trojans. Suatu perangkat lunak yang mirip dengan aplikasi resmi untuk merusak atau menipu korban. Jadi udah banyak aplikasi palsu yang sekarang udah mirip sama aplikasi resmi yang tujuannya itu untuk merusak dan mengganggu sistem perangkat kita, teman-teman. Kemudian ada adware. Serangan dengan memanfaatkan aplikasi iklan untuk menyebarkan malware. Jadi ini masih ada keterkaitannya sama malware yang tadi ya. Nah, yang terakhir ada ransomware. Serangan dengan mengisolasi data atau file, lalu mengirimkan ancaman perlengkapan data. Jika korban menolak untuk melakukan pembayaran tebusan, maka pelaku ini akan mengancam untuk menyebarkan data yang dimiliki sama si korban ini. Jadi harus berhati-hati ya. Selanjutnya ada pencegahan cybercrime. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, menggunakan antivirus untuk mendeteksi dan membersihkan perangkat dari ancaman cyber. Yang kedua, rutin memperbarui atau update software. Dan yang ketiga, menggunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf, angka, dan juga simbol. Juga rutin melakukan pergantian sandi untuk setiap akun yang digunakan ya. Yang keempat, menghindari menggunakan WiFi asing yang tidak aman dan rentan terhadap serangan. Lalu yang kelima, waspada terhadap email yang tidak dikenal atau mencurigakan. Jadi harus berhati-hati seperti yang tadi sudah diwaspadai. Selanjutnya ada contoh penerapan cyber security di kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bisa terapin. Yang pertama ada penggunaan 2 langkah autentifikasi pada saat akan membuat akun atau login ke suatu akun. Ini sangat penting. Yang kedua, menggunakan kata sandi yang rumit dan tidak mudah ditebak. Buatlah kata sandi seunik mungkin agar si orang yang berusaha untuk menghack akun kita ini tuh kesusahan gitu. Jadi yang ketiga, memperbarui atau mengupdate sistem operasi aplikasi secara rutin. Jadi nggak boleh mager untuk nge-update sistem perangkat ya. Yang keempat, menginstal antivirus di perangkat. Ini juga penting dan nggak boleh kalian malas-malasan untuk nggak install antivirus. Dan yang kelima, hati-hati terhadap sebuah pesan yang mencurigakan dan selalu waspada. Sekian penjelasan saya mengenai cybersecurity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.